Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzayana, kelas 7A PIAUD. Saya akan mereview ulang makalah mengenai urgensi manakib Syekh Abdul Qadir. Penyelenggaraan artinya penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelenggaraan berasal dari kata selenggara yang mendapatkan imbuhan kata peran menjadi penyelenggara yang memiliki arti proses, cara pembuatan penyelenggaraan seperti pelaksanaan. Penyelenggaraan sama halnya dengan accounting, yaitu pelaksanaan merupakan fungsi penentuan manajemen lembaga dakwah. Keberhasilan fungsi ini sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin lembaga dakwah dalam menggerakkan dakwahnya. Muhammad Munir berpendapat dalam bukunya Manajemen Dakwah bahwa penyelenggara adalah seluruh proses pergerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. Motiving secara implik berarti bahwa pemimpin organisasi di tengah bawahannya dapat memberikan sebuah bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi jika diperlukan. Langkah-langkah penyelenggaraan berdasarkan pengertian penyelenggaraan dakwah yang sudah diuraikan di atas, maka penyelenggara dakwah terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Pemberian motivasi. Pemberian motivasi merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh pimpinan dakwah dalam rangka pergerakan dakwah. Persoalan ini motivasi adalah bagaimana para pelaku atau pelaksana dakwah ini dengan cara tulus ikhlas dan senang hati bersedia melaksanakan segala tugas dakwah yang diserahkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, perilaku dari budaya lembaga dakwahnya yang menjadi iklim dan pedomannya. Dalam manajemen dakwah, pemberian motivasi ini dapat berupa pengikut serta dalam proses pengambilan keputusan, pembelaan informasi yang lengkap, pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan, suasana yang menyenangkan, penempatan yang tepat, pendelegasian wewenang. Bimbingan merupakan tindakan pemimpin yang dapat menjamin terlaksana tugas-tugas dakwah yang sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan agar apa yang menjadi tujuan dari sasaran dakwah dapat dicapai sebaik-baiknya. Adapun komponen pimpinan dakwah adalah nasihat untuk membantu para dai dalam melaksanakan peran serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya. 1. Memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya, memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang bersifat membantu. Kemudian kedua, memberikan sebuah dorongan. Ketiga, memberikan bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan yang penting dalam rangka perbaikan efektivitas unit organisasi. Pengembangan dan peningkatan pelaksanaan. Langkah ini mempunyai arti penting bagi proses dakwah sebab dengan adanya usaha perkembangan para pelaksana yang berarti kesadaran, kemampuan, keahlian, dan keterampilan pelaku dakwah itu selalu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan leasing demandnya usaha-usaha dakwah. Dapatlah diharapkan proses penyelenggaraan dakwah itu berjalan secara efektif dan efisien. Manakib sebagai media dakwah. Pengertian dakwah. Jika ditilik dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Menurut Warsan Munawir, dakwah artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Dari segi istilah, banyak pendapat tentang dakwah. Di antara pendapat itu adalah sebagai berikut. Syekh Al-Mahfud dalam kitab Hudayatul Muhyiddin memberikan definisi dakwah sebagai berikut, yang artinya mendorong manusia agar memperbuat kebaikan dan menurut petunjuk. Menyeru mereka berbuat kebaikan dalam melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengertian ini menunjukkan bahwa dakwah sebagai aktivitas yang di dalamnya memberikan suatu dorongan atau motivasi kepada manusia supaya mereka melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Muhammad Nafsir dalam tulisannya yang berjudul Fungsi Dakwah Islam dalam Rangka Perjuangan mendefinisikan dakwah sebagai usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia dunia ini yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam media cara yang diperolehkan akhlak yang membimbing pengalamannya dalam kehidupan persoalannya kehidupan bernegara. Media dakwah. Media dakwah merupakan peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Pada zaman modern seperti sekarang ini, seperti televisi, video, kaset, rekaman, majalah, dan surat kabar. Aktivitas dakwah Islam saat ini tidak cukup dengan menggunakan media tradisional, seperti melalui ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian yang masih menggunakan media komunikasi oral atau komunikasi tutur. Penggunaan media komunikasi modern sesuai dengan taraf perkembangan daya pikir manusia harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar dakwah Islam lebih mengena sasaran dan tidak out of date. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai media dakwah dalam penyebaran agama ajaran Islam. Pengertian manaqib. Manaqib merupakan cerita-cerita mengenai keramatan para wali yang biasanya dapat didengar pada juru kunci makam, pada keluarga dan muridnya, atau dibaca dalam sejarah-sejarah hidupnya. Untuk lebih jelasnya lagi, manaqib adalah sesuatu yang diketahui dan dikenal pada diri seorang berupa perilaku dan perbuatan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang manis dan menarik, pembawaan dan etika yang baik-baik lagi indah, suci lagi luhur, kesempurnaan yang tinggi lagi agung, serta karomah-karomah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manaqib berasal dari kata bahasa Arab yang berarti biografi, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri Tarekat Qadiriyah, yang seorang wali yang sangat legendaris di Indonesia. Isi kandungan kitab manaqib meliputi silsilah nasab Syekh Abdul Qadir Jailani, sejarah hidupnya, akhlak dan karomahnya, dan di sampingnya adalah doa-doa bersajak yang bermuatan pujian dan tawasul melalui dirinya. Yang keempat, dasar dan tujuan manaqib. Telah diuraikan sebelumnya bahwa manaqib merupakan cerita-cerita mengenai kekeramatan para wali yang biasanya dapat didengar pada juru kunci makam, pada keluarga dan muridnya, atau dibaca dalam sejarah-sejarah hidupnya. Kegiatan manaqib ini sebagai upaya dalam menentukan akhlak mulia untuk mengagungkan guru atau masjid sebagai wujud penghormatan kepadanya. Karena dibaca bersama-sama akan membutuhkan kuatnya persaudaraan, khususnya sesama jamaah yang umumnya dengan seluruh umat Islam. Manaqib dilaksanakan sebulan sekali sebagai perekat di antara pengikut manaqib dengan mengikat kembali bagaimana perjuangan para guru dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini besar pula pengaruhnya terhadap ketenangan jiwa, terutama di saat acara manaqib itu sedang berlangsung. Penyelenggaraan kegiatan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Penyelenggaraan mempunyai makna yang sangat sama dengan pelaksanaan, yaitu seluruh usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau ikhlas bekerja sama dengan sebaik mungkin dalam tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Bagi pelaksana kegiatan, pergerakan mempunyai arti dan peran yang sangat penting, sebab di antara fungsi manajemen lain, pergerakan merupakan fungsi yang secara langsung atau tidak langsung berhadapan dengan pelaksanaan kegiatan. Pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Pembacaan manaqib dimulai setelah istirahat, yaitu sekitar pukul 21. Sebelum membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau Kiai Haji Muzaki Ahmad Muzaki Syah selalu memberikan mauidhah hasanah kepada para jamaah, karena cara berdakwah dan sifat Kiai Muzaki dalam keseharian membuat beliau banyak disegani oleh jamaah.
Kiai Ahmad Muzaki tidak pernah menggolongkan orang dan tidak pernah menjelekkan bahkan menyakiti orang lain. Nah, setelah selesai memberikan mauidah hasanah, kemudian baru dilanjutkan membaca kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu istirahat kembali dari panitia bagian makanan kepada para jamaah. Kiai Ahmad Muzaki kisah dalam memberikan jamuan makanan selalu memberikan yang terbaik kepada para tamu dan para jamaah yang hadir pada acara Manaqib. Setelah selesai istirahat dilanjutkan kembali ijazah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sampai dengan selesai. Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kegiatan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Faktor pendukung, terjalinnya kerjasama yang baik antara pengurus dengan jamaah manaqib. Yang kemudian sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, kecakapan Kiai Ahmad Muzaki Syekh dalam berdakwah. Yang ketiga, banyaknya jamaah yang berminat untuk mengikuti kegiatan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian pelaksanaan kegiatan manaqib melibatkan semua santri yang ada di pondok pesantren Al-Qadir Jember. Faktor penghambat, jamaah manaqib yang tempat tinggalnya jauh terkadang tidak dapat menghadiri karena hari esoknya bekerja. Kemudian tidak adanya kepanitiaan dalam penyelenggaraan kegiatan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Faktor alam karena cuaca yang tidak mendukung. Kemudian tidak semua jamaah bisa membaca kitab manaqib. Manfaat membaca manaqib. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani diantaranya ialah sebelum mengamalkan manaqib, puasalah selama 41 hari atau 11 hari. Di dalam puasa tersebut, bacalah manaqib sebanyak 5 atau 11 kali setiap hari. Setelah selesai puasanya, laksanakan selama semampunya, usahakan dengan rasa manis, senang, dan lainnya, dan tetap membaca manaqib setiap hari dan semampunya. Agar mendapatkan ilmu laduni serta lapang rezekinya, setiap hari membaca Ya Badi' sebanyak 946 kali, diteruskan membaca manaqib. Kemudian agar tidak kehabisan uang, setiap hari membaca manaqib sampai khatam. Supaya lapang rezekinya serta mempunyai karomah setiap tanggal 11 Hijrah, selamatan semampunya dan membaca manaqib sampai khatam. Kemudian supaya banyak santrinya dan lapang rezekinya, selepas sholat maghrib membaca 100 kali. Kemudian mahabbah khusus membaca Al-Fatihah 101 kali, yang ayat kursi 41 kali, Yasin 4 kali, selawat 11 kali, dan manaqib sekali. Ayat laris jualan setiap hari selama baca manaqib. Agar masyarakat mudah insaf, sadar, adakan jamiah manaqib rutin setiap sepekan sekali. Agar cepat bisa bangun madrasah, rumah, dan lain sebagainya. Misalnya setiap malam Jumat selamatan rasanya manis, misalnya kolak, dawet, jenang, dan lain sebagainya. Agar tidak mempan senjata tajam, kejadungan air jeding masjid tempat wudhu, dibacakan manaqib 7 kali. Barang siapa yang meminum air tersebut maka tidak akan mempan senjata tajam. Kemudian mengobati segala penyakit, air atau garam dibacakan manaqib kemudian diminumkan. Kemudian saif masuk angin, membiasakan puasa Senin Kamis dan setiap hari membaca manaqib serta membaca doanya. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.